Halo, saya Anissa Diahapsari dari Latsar BDK Yogyakarta Angkatan Kedua, Presensi Ketiga. Kali ini akan sharing atau membagikan pengalaman atau learning journey di agenda kedua Core Value ASN Berakhlak dan Employer Branding. Jadi yang pertama adalah pokok pikiran bahwa di sini ada berakhlak sebagai nilai-nilai dasar dari ASN yang mana sejatinya disandingkan dengan employer branding ASN, keduanya ini menjadi cikal bakal dan bentuk strategi transformasi ASN untuk bisa bersanding di kelas dunia. Yang pertama, berakhlak ini sendiri terdiri dari 7 poin. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, di mana kita sebagai seorang ASN harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang prima demi memenuhi kepentingan atau kepuasan dari para pemangku kepentingan, dalam hal ini masyarakat. Yang kedua adalah akuntabel, berusaha untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga ada kompeten, terus untuk belajar dan mengembangkan kompetensi serta berusaha untuk menyelesaikan segala pekerjaan secara tuntas. Yang keempat adalah harmonis, di mana harus saling peduli dan menghargai perbedaan serta menjalin suasana kerja yang kondusif. Selanjutnya ada loyal, di mana loyal maksudnya adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan yang keenam ada adaptif, di mana kita diminta untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan yang ada di lingkup pekerjaan kita. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, di mana kita diminta untuk membangun kerjasama yang sinergis, kemudian berusaha untuk bisa mendayagunakan segala sumber daya yang ada untuk bisa mencapai tujuan dari pekerjaan kita. Pengalaman yang saya rasakan ketika mempelajari di MOC dan juga di Distance Learning sekarang, keduanya saling melengkapi, yang mana keduanya telah memberikan dari segi teori, kemudian pemahaman mendalam, dan juga implementasi dari nilai-nilai dasar ASN dan juga employer branding ASN agar nantinya bisa saya implementasikan ketika kembali ke kantor. Selanjutnya adalah bagaimana sih penerapannya. Saya ambil contoh misalnya nilai berorientasi pelayanan ketika saya sedang menangani permohonan penghapusan NPWP yang memerlukan pemeriksaan tujuan lain. Saya harus berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima ketika melakukan kunjungan ke WP, ke tempat usaha WP, atau melakukan wawancara kepada wajib pajak dalam pemeriksaan tersebut. Kompeten, misalnya ketika banyak aturan-aturan baru tentang pemeriksaan yang dikeluarkan, saya harus berusaha untuk bisa mempelajari hal tersebut dengan cepat dan berusaha untuk menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya. Dan contoh yang terakhir adalah adaptif, di mana saya harus terus berusaha untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada, dengan proses bisnis yang ada, agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik ke depannya. Terima kasih.